Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah limit. Nah, video kemarin kita udah bahas tentang pengenalan tentang limit fungsi. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa kaidah-kaidah. Ada 8 insyaallah yang akan kita bahas. Nah, kita langsung saja ya. Yang pertama adalah jika Y sama dengan fungsi X sama dengan X pangkat N dan N-nya itu lebih besar dari 0, maka lim X pangkat N X menuju A atau mendekati gitu ya, atau menuju atau mendekati seperti itu, maka A sama dengan N. Nah, ini jawabannya ya. Jadi ini yang paling dasar tentang kaidah-kaidah limit, yaitu tinggal kawan-kawan ganti, yang mana bila X ditanya sedangkan X-nya mendekati A, maka tinggal diganti A. Oke, seperti itu ya. Nah, kita masuk contoh, misalnya contoh misalnya diketahui lim X4 kemudian X-nya adalah mendekati 2, maka kalau berdasarkan rumus di atas ya, berarti A-nya mana, A ini ya, A 2 berarti 2 kan, X-nya mendekati 2 berarti di sini adalah 2, kemudian di atasnya adalah 4, maka sama dengan 16 seperti itu ya. Nah, contoh terakhirnya lim misalnya kita kasih X berapa, 3 misalnya, kemudian X-nya kita ganti di sini jadi 4 misalnya ya. Nah, maka X-nya kita ganti 4 ya, kemudian pangkat 3, maka hasilnya adalah 64. Nah, itu ya. Nah, insyaallah ini kawan-kawan dapat paham dengan cepat ini yang dasar nih, yang nomor 1 ya. Kita masuk ke kaidah yang kedua, yaitu limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Oke. Nah, ini adalah maka lim K sama dengan X-nya adalah mendekati A sama dengan K. Nah, seperti itu ya. Contoh nih, contoh misalkan kita buat lim 10, maka X-nya mendekati 1 misalnya, maka hasilnya adalah 10. Nah, ini kalau 1 ya. Nah, tapi kalau gimana misalnya lim berapa di sini? 5 misalnya. Kemudian X-nya mendekati 2 misalnya. Maka hasilnya adalah, ini ada 2, ada 5, jadi hasilnya tetap 5 ya, karena K-nya ya tidak ada X. Maka limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Oke, baik ya. Nah, jadi bukan yang lain nih ya. Jadi konstantanya dia berdiri sendiri, maka itulah hasilnya. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu limit dari suatu penjumlahan atau pengurangan
fungsi adalah jumlah selisih atau selisih dari limit fungsinya. Oke ya, saya singkat ya. Nah, kalau gini gimana nih? Nah, maka dia adalah lim. Waduh, bentar ya. Biar jelas nih. Lim X mendekati, ini tanda panah ya, tulisannya agak indah, jadi khawatir kawan-kawan tidak paham. Kemudian buka tutup kurawal, fungsi X plus minus, kemudian G, kemudian fungsi G maksudnya ya, X, kemudian tutup kurung, maka hasilnya adalah lim fx x mendekati A, kemudian plus minus, kemudian lim fungsi G, maka X mendekati A. Ini tulisannya di bawah ini ya, di bawah lim nih. Nah, ini gimana lagi nih? Nah, kita masuk ke contoh biar agar lebih mudah ya. Kemana nih kita nih enaknya nih? Oke, di sini aja di bawah. Maka contohnya lim X-nya mendekati 2 atau mendekati 1 lebih mudah ya. Mendekati 1 dengan 3x plus 4x. Nah, kita masukkan ke dalam rumus di atas ya, biar lebih mudah. Berarti tinggal diturunkan, berarti lim, kemudian lim fx-nya ya, berarti 3x, kemudian x mendekati 1, kemudian plus minus ya, kita ambil plus karena di sini plus, kemudian lim, kemudian G ya, berarti di sini adalah 4x, maka di sininya sama, yaitu x mendekati 1 ya, sama dengan lim ya adalah lim ini 3 ya, kita masukkan 3, kemudian x-nya yaitu mendekati 1 ditambah dengan 4 dikali 1, maka hasilnya adalah 7 ya. Ya, paham ya? Nah, coba kita masuk ke contoh yang kedua, masih di kaidah yang ketiga, yaitu limit dari suatu perjumlahan atau pengurangan. Fungsi adalah jumlah selisih dari limit fungsinya. Nah, kita masuk yang ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita buat minus ya. Coba kita buat minus. Kita buat menuju 2, kemudian 2x pangkat 2 dikurang 3x, maka sama dengan, berarti sama seperti awalnya ya, yaitu lim, kita buat dulu x menuju 2, kemudian ini yang pertama yaitu 2x pangkat 2, kemudian minus atau dikurang 3x ya, lim x mendekati 2, 3x sama dengan, karena sudah dapat kita uraikan, maka tinggal langsung kita turunkan, yaitu 2x-nya adalah 2 pangkat 2, kita kurung biar dapat
terkhususkan gitu ya. Kemudian 3 kita kurung lagi di sini 2. Oke, nah maka 2 4 di sini 2 ini kan 4 ya, 4 kali 8. Kemudian di sini 6, maka hasilnya adalah 2. Nah, seperti itu. Ini untuk yang kaidah yang ketiga, yaitu limit dari suatu penjumlahan atau pengurangan fungsi adalah jumlah selisih dari limit fungsi-fungsinya. Nah, kemudian kita masuk yang keempat. Kita masuk yang kaidah yang keempat, yaitu limit dari suatu perkalian fungsi adalah perkalian dari limit fungsi-fungsinya. Oke, nah ini lim kemudian X mendekati A, kemudian buka tutup kurawal, fungsi X dengan G dikali tutup, kemudian sama dengan lim Fx, kemudian X mendekati A dikali dengan lim G X mendekati A, ya. Kurang lebih sama dengan yang di atas di nomor 3 tadi, kaidah nomor 3. Cuman bedanya di perkalian ya. Kalau tadi di perjumlahan atau pengurangan, sekarang ini dikali. Nah, kita masuk ke contoh. Misalnya contoh 1, kita buat misalnya lim X menuju 2, limnya adalah 4X, 2X plus 3. Nah, seperti ini. Nah, kita harus tahu dulu nih mana yang Fx atau yang Gx. Maka yang dimaksudkan dengan Fx adalah 4x, sedangkan Gx adalah 2x plus 3. Nah, seperti itu ya. Kita uraikan lim 4x, kemudian x menuju 2, kemudian lim 2x plus 3, kemudian X menuju 2. Nah, sama dengan, maka tinggal kita turunkan 4, ini adalah 2, kemudian dikali, di sini 2X, ya, plus, 2X. 2 dikali 2, kemudian di sininya adalah 3. Nah, maka 4, 8, kemudian dikali 4 dikurang 1, maka hasilnya ini ditambah ya, ini bukan dikurang. 4 2 kali 2 adalah 4, 4 kali 3 adalah 12, maka hasilnya adalah 56. Oke ya. Oke, contoh 1 lagi. Oke ya, baik. Oh ya, ini ada salah ya. Ini harusnya 7 ya, 4 kali 4, 4. Ini tadi saya kira kali ini tadi. Jadi ditambah berarti 7. Nah, hasilnya adalah 56. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua, misalnya lim X pangkat 3, kemudian 3X min 2, kemudian adalah X menuju ke 1. Maka limnya kita
kita tinggal ganti, kita udah tahu ya. Jadi kita milih dulu nih fungsi X dengan fungsi G-nya yang ini ya, berarti X pangkat 3 kemudian lim dikali lim yang ini ya, G, fungsi G-nya yaitu 3 3x plus 2 ya. Di sininya adalah x menuju 1, x mendekati 1 ya, menuju atau mendekati 1 seperti itu boleh ya. Tapi biasanya umumnya adalah mendekati. Kemudian tinggal kita turunkan, karena kita sudah dapat maka tinggal kita turunkan. X-nya kita ganti 1 pangkat 3 kita dalam kurung, kemudian 3 dikali 1 kemudian ditambah 2. Nah seperti ini ya. Maka hasilnya adalah 1 pangkat 3 1 dikali 3 dikali 1 3 dikali 1 3 kemudian ditambah dengan 2. Maka hasilnya adalah 5. Nah seperti itu ya. Ini adalah kaidah yang keempat, yaitu limit dari suatu perkalian fungsi adalah perkalian dari limit fungsi-fungsinya. Nah kita masuk yang ke 5